sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah kita dapatkan, sehingga alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian ahad pagi bersama Ustaz Akif Junaid. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan wajiblah serta mengikuti ajaran. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Akif Junaid yang telah berkenan hadir ke Masjid Al-Hidayah. Kami ucapkan ahlan wa sahlan di Masjid Al-Hidayah. Pada kesempatan pagi hari ini tanggal 12 Muharram 1445 Hijriah, bertepatan Ahad kelima di bulan Juli 2023, insyaallah kajian bersama Ustaz Akif Junaid dengan tema Spirit dan Inspirasi dari Peristiwa Hijrah. Beliau Ustaz Akif Junaid merupakan atau aktif dari pengurusan DPP Dayatul mereka. Karena sudah cukup peralatan siap, kami persilakan kepada Ustaz Akif untuk membaca tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya jua kita dapat berkumpul di tempat yang mubarak ini. Teristimewa buat saya pribadi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya bersilaturahim di Masjid Al-Ittihad ini. Meskipun untuk Permata Cimanggis ini adalah silaturahim saya kali kedua, setelah sebelumnya mengisi acara pada maghrib di Musholla As-Sahabah. Ikhwani rahimakumullah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya,
Ayyun nasi khair, siapakah manusia yang paling baik wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, orang yang terbaik adalah man tawala umruhu, orang yang panjang umurnya. Dalam arti kata, orang yang diberi waktu, kesempatan paling banyak oleh Allah, itulah orang yang terbaik. Bertepatan saat ini kita berada di tahun baru Hijriyah, tepatnya di tanggal 12 Muharram 1445. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua pada tahun ini adalah merupakan salah satu isyarat untuk kita bisa termasuk dalam bahagian orang-orang terbaik di dunia ini. Meskipun memang ini tidak berlaku otomatis, sebab ketika Rasulullah SAW ditanya lebih lanjut, ayyun nasi syarr, siapa pula manusia yang paling buruk, yang paling merugi di dunia ini? Rasulullah lagi-lagi menjawab, orang yang paling buruk adalah man tala umruhu, orang yang paling panjang umurnya. Kalau jawaban Rasulullah berhenti sampai di sini, pasti akan menimbulkan kebingungan. Masa iya pertanyaan yang kontras seperti itu jawabannya sama? Ini pasti keliru. Namun Rasulullah memberikan penjelasan lanjutan baik pada pertanyaan pertama maupun pertanyaan yang kedua. Orang yang baik, yang panjang umurnya, beliau jelaskan wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Dan orang yang paling rugi, paling celaka di dunia ini, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, banyak waktu yang Allah berikan kepadanya tapi rusak amalnya. Sehingga karenanya kembali kepada masing-masing orang, bagaimana dia mengisi waktu, memanfaatkan umur, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Itulah yang akan menentukan nantinya dia termasuk orang yang baik, bahkan yang paling baik, atau dia justru bagian dari orang-orang yang paling buruk yang pernah ada di dunia ini. Sehingga karenanya momentum 1445 Hijriah ini seharusnya sudah ada kepastian, ada kejelasan pada diri kita masing-masing apa yang seharusnya kita lakukan. Pada surah Al-Hasyr, surah ke-59 di ayat 18 yang kami bacakan pada muqaddimah tadi, adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang seharusnya kita lakukan dengan waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Petunjuk dalam ayat ini yang merupakan perintah langsung dari Allah adalah petunjuk khusus yang tidak ada samanya di dalam Al-Quran. Jadi sekian ribu ayat dalam Al-Quran dengan sekian banyak perintah, inilah satu-satunya perintah yang bentuknya seperti ini, yang tidak ada duanya.
Ya. Jadi firman Allah pada surah Al-Hasr surah 59 ayat 18 ini jelas. Sekali lagi saya katakan, ini perintah khusus yang punya keunikan yang tidak ada samanya di dalam Al-Quran. Kenapa saya katakan tidak ada samanya? Sebab satu-satunya perintah yang diapit oleh dua perintah takwa. Jadi awali dengan wattaqullah, ittaqullah, dan ditutup dengan wattaqullah. Ada sih ayat yang punya kemiripan di surah An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Nanti setelah itu ditutup lagi dengan perintah takwa, tapi itu hanya sebatas informasi, pemberitahuan dari Allah, bukan perintah yang diapit. Tapi ini adalah perintah yang diapit dengan perintah takwa. Apa perintahnya? Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligada. Lakukan muhasabah, evaluasi terkait apa yang sudah kamu lakukan menyongsong hari esok. Kalau merujuk kepada definisi takwa yang dijelaskan oleh sahabat Rasulullah Ubay bin Ka'ab, ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, apa yang kamu pahami tentang takwa? Ubay bin Ka'ab balik bertanya, apa kamu pernah berjalan di mana jalan yang kamu lalui penuh onak dan duri? Umar berkata, pernah. Apa yang kamu lakukan ketika itu? Ya, saya harus hati-hati melangkah, tidak boleh ceroboh supaya selamat, tidak tertusuk onak dan duri itu. Ubay bin Ka'ab berkata, itulah takwa. Jadi takwa itu adalah kehati-hatian yang tinggi, kewaspadaan yang ekstra. Sehingga kalau perintah muhasabah, evaluasi ini diapit oleh perintah takwa, memberikan isyarat kamu betul-betul harus cermat dalam melakukan muhasabah itu. Hati-hati sebelum evaluasi dilakukan, dan hati-hati ketika kemudian mau menindaklanjuti hasil muhasabah itu. Ada 5 poin utama yang seharusnya mampu dideteksi setiap orang yang melakukan evaluasi atau muhasabah itu. Yang pertama, kita harus tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, apa yang belum dikerjakan. Yang ketiga, apa yang sudah dikerjakan tapi salah dalam mengerjakannya. Yang keempat, sudah benar cara mengerjakannya, tapi baik kuantitas maupun kualitasnya masih kurang. Dan yang kelima, apa yang sudah dikerjakan dan baik cara mengerjakannya. Yang tentu saja dari 5 poin ini menuntut adanya tindak lanjut dari hasil evaluasi itu. Jadi selama 1444 Hijriah kemarin, paling tidak 1 tahun yang lalu, bahkan seharusnya mundur terus ke belakang, harus terdeteksi apa yang tidak boleh kita kerjakan tapi kita kerjakan di tahun kemarin. Ini harus dihentikan. Apa yang belum dikerjakan padahal seharusnya dikerjakan, maka itu harus dikerjakan.
Apa yang salah itu harus diperbaiki, apa yang kurang itu harus ditambah, apa yang baik itulah yang dipertahankan, dan jika memungkinkan ditingkatkan. Semua tindak lanjut dari 5 poin ini, inilah sesungguhnya substansi dari hijrah itu. Jadi tanpa melakukan tindak lanjut dari 5 poin ini, itu belum termasuk dalam kategori hijrah sesungguhnya, yang nanti kita akan bahas lebih jauh. Kita masuk kepada pembahasan tentang hijrah terlebih dahulu. Hal yang paling menarik dari peristiwa hijrah ini adalah ketika umat Islam sepakat, yang diawali pada zaman Umar ibn Khattab menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah ketika itu, melakukan musyawarah, kemudian membuat keputusan, dan itulah yang diterima, diakui sampai hari ini, dan insya Allah ini sampai akhir zaman, bahwasanya peristiwa hijrahnya Rasulullah bersama sahabat dari Mekah ke Madinah, disitulah ditetapkan sebagai tahun baru Islam. Makanya setiap 1 Muharram banyak orang yang memperingati tahun baru Islam. Pertanyaannya, kenapa ini yang menjadi kesepakatan hitungan tahun baru Islam? Padahal cerita Islam itu sudah ada sebelum peristiwa hijrah. Dan banyak momentum lain yang tidak kalah menariknya dalam catatan sejarah perjalanan Rasulullah bersama sahabat. Kenapa bukan itu yang jadi patokan hitungan Islam? Katakanlah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini kan kejadian yang hanya satu-satunya manusia di dunia ini yang melakukannya. Hanya Nabi Muhammad seorang. Peristiwa yang sangat spektakuler, yang sampai dunia kiamat sehebat apapun kecanggihan sains dan teknologi tidak akan mampu bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang dialami Rasulullah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan ada peristiwa lain yang juga tidak kalah hebohnya dan juga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan diceritakan dalam satu surah. Kalau peristiwa Isra Mi'raj itu secara eksplisit hanya 1 ayat di dalam Al-Quran. Peristiwa yang saya maksudkan tercantum dalam satu surah adalah ketika Nabi Muhammad lahir, di mana terjadi peristiwa hancurnya pasukan Abraha. Diabadikan dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini juga peristiwa yang spektakuler. Kemarin diabadikan bagaimana burung ababil itu menjadi pesawat tempur super canggih, yang saya tidak tahu kapan ini bisa terpecahkan juga. Ya kayak senjata biologis sekarang ini, kalau peluru mengenai tubuh seseorang, ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Bukan cuma di situ, dalam riwayat dijelaskan setiap peluru yang dilebaskan oleh burung ababil itu, riwayat menjelaskan sampai sudah ada namanya orang per orang. Luar biasa. Jadi burung ababil asal ngasal saja lepas pelurunya sendiri itu akan mencari sasarannya.
Itu luar biasa. Kalau sekarang mau dibuat, bisa bingung itu. Ditulis namanya Agus, begitu dilepaskan, pelurunya bingung. Tunggu dulu Pak, Agus mana yang dimaksud? Akhirnya anggota Densus sendiri yang kena tembak kemarin. Ini bisa salah sasaran gitu kalau salah membuat programnya. Tapi burung ababil tidak ada yang salah sasaran. Betul-betul yang kena ketika itu hanya Abraha bersama pasukannya. Ya sekali lagi, kenapa bukan itu yang jadi patokan? Ya oke lah kalau mau dibantah. Ya waktu itu belum ada cerita Islam. Nabi Muhammad lahir masih sebagai manusia biasa dalam konteks umum, meskipun sudah dipersiapkan oleh Allah, tapi ketika itu belum ada cerita Islam. Ya oke lah, kenapa tidak pada saat Nabi pertama kali terima wahyu, dilantik menjadi Nabi dan Rasul dan mulai berdakwah ketika itu, seharusnya itu yang jadi patokan. Hitungan tahun baru Islam. Kenapa justru hijrah yang sudah 13 tahun lamanya Muhammad dilantik menjadi Nabi dan menjalankan tugas kerasulan, membawa misi Islam, seharusnya itu yang jadi hitungan. Sehingga sekarang bukan 1445, harus ditambah 13, berarti 1558 tahun sudah cerita Islam ini. Kenapa peristiwa hijrah ya jadi patokan? Maka kesimpulan yang paling ekstrim yang dapat kita katakan terkait keputusan ini bahwa tidak ada cerita Islam tanpa hijrah. Apapun yang dilakukan oleh seseorang ketika dia belum berhijrah, itu tidak dikatakan sebagai orang Islam. Dia baru memproses diri menjadi orang Islam. Nanti sah keislamannya ketika dia sudah hijrah. Itulah konsekuensi dari penetapan ini. Persoalannya kemudian, kalau seperti itu adanya, jadi kita sekarang ini sudah Islam atau masih dalam proses berislam? Kalau sudah mengklaim sudah Islam, kapan hijrahnya dan kemana hijrahnya? Ya kalau kita tidak sepakat dengan keputusan ini, ya dihapus saja istilah tahun baru Islam itu, atau kita buat kesepakatan baru supaya konsekuensinya tidak se ekstrim, tidak mengikat seperti itu. Tapi ini sudah ketetapan dan kita juga akui, maka tidak ada pilihan. Kita yang mengklaim diri sebagai seorang Islam mutlak pula harus melakukan hijrah. Pertanyaan lanjutan, kenapa sih hijrah itu harus dilakukan? Kalau merujuk kepada ayat, paling tidak ada dua alasan utama kenapa hijrah harus dilakukan. Yang pertama pada surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Dalam ayat ini Allah mewanti-wanti. Kalau didramatisir persis kayak ungkapannya Bang Napi dulu setiap menutup acara siaran kriminal di salah satu stasiun TV ya. Waspadalah. Jadi ayat ini memerintahkan umat manusia untuk waspada. Kewaspadaan yang dituntut oleh Allah, hati-hati kata Tuhan.
jika satu saat Allah menurunkan azabnya di dunia ini, maka setiap azab yang Allah turunkan itu tidak pernah berlaku khusus hanya kepada orang-orang yang zalim semata. La tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Tidak ditimpakan kepada orang-orang zalim saja, tapi azab Allah itu berlaku umum. Siapapun yang ada di tempat itu saat itu akan disapu rata, kena semua dari azab itu. Ya, ibaratnya kalau kita lagi dikerumunin semut, ya, beberapa ekor semut naik ke kaki. Awalnya kita tidak sadari karena terlalu serius mungkin melakukan aktivitas yang butuh konsentrasi, entah lagi main HP, chatting dengan siapa, atau buka channel apa gitu. Tidak sadar tiba-tiba semut naik di kaki sampai beberapa ekor. Ada yang masih di telapak, ada yang sudah sampai di mata kaki, ada yang nyelonong ke betis, bahkan mungkin sampai ke lutut. Tiba-tiba ada satu ekor semut yang usil menggigit kaki kita. Barulah kita kaget, innalillah, ternyata ada semut. Apa yang kita lakukan? Maka yang dicari bukan hanya oknum semut yang melakukan gigitan pada kaki kita, tapi semua semut yang ada di kaki akan disapu rata. Bahkan yang ada di sekitar kaki kita akan diinjak-injak atau dilakukan penyiksaan azab terhadapnya, meskipun oknum yang melakukannya hanya satu semut. Begitulah pengertian ayat 25 di surah Al-Anfal ini, yang kemudian dalam hadis yang cukup panjang di berbagai kitab hadis populer termasuk di Riyadhus Shalihin, Rasulullah menggambarkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini ibarat orang yang sementara berlayar di lautan, lagi naik kapal. Kapal itu ada beberapa dek, beberapa tingkatan, di mana air yang tersedia di kapal itu hanya adanya di dek paling atas. Orang bawah kalau butuh air harus bolak-balik naik ke atas, capek, lelah dia. Berpikiran praktis, daripada kita bolak-balik terus sekian banyak orang disusahin, mending kita bocorin saja kapal ini biar ada air laut yang masuk. Itulah yang kita gunakan. Apa yang terjadi setelah kapal dibocorin, air masuk, ternyata mengakibatkan meluap air di atas kapal, tidak bisa dikuras, kapal jadi tenggelam. Rasulullah menggambarkan yang akan tenggelam di kapal itu bukan hanya oknum yang melakukan pembocoran kapal, tapi semua yang ada di kapal akan ikut tenggelam. Maka berdasar realitas yang kita saksikan, apalagi kalau merujuk kepada sejarah, apa yang diwanti-wanti oleh Allah dalam ayat ini betul-betul berlaku seperti itu adanya. Sama ketika terjadi tsunami di Aceh akhir 2024, ratusan ribu orang jadi korban, semua disapu rata. Ketika 2018 akhir terjadi gempa tsunami di Palu, saya karena pernah tugas lama di Palu, bahkan 2 periode, dari 1996 sampai 99, terus balik lagi 2001 sampai 2006,
Tidak 8 tahun saya tugas di sana. Begitu terjadi tsunami, dapat informasi maghribnya karena saya lagi ngisi kajian di Masjid Al-Azhar Cempaka Putih. Maka besok paginya saya langsung cari tiket terbang ke Palu, ternyata bandara sudah tutup. Maka saya harus terbang ke Sulawesi Selatan, dari Makassar terbang lagi ke Mamuju, Sulawesi Barat. Dari Sulawesi Barat baru lewat darat ke Palu. Hari kedua baru tiba. Luar biasa dahsyatnya apa yang saya saksikan di Palu. Kemudian masih menemukan mayat yang bergelimpangan, sampai polisi pakaian dinas. Saya bersama kawan menyusuri pakai motor, dia yang tahan, minta tolong Pak, tolong bantu mengevakuasi jenazah di situ. Dianya malah stres, polisinya pakaian dinas, stres tidak bisa ikut terlibat karena dia menyaksikan langsung proses-proses itu. Ribuan orang jadi korban. Di sana berlaku ayat ini. La tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Maksudnya, kalau di lingkungan di mana kita berada, kemudian ada oknum, mending kalau cuma oknum hanya satu orang. Tapi kalau banyak orang yang melakukan tindak kezaliman yang memicu datangnya azab Allah, maka yang akan jadi korban bukan hanya oknum pelaku kezaliman, tapi semua akan kena dampaknya. Maka tidak ada pilihan, kita harus hijrah karenanya. Alasan kedua, kenapa hijrah harus dilakukan, terdapat pada surah An-Nisa, surah keempat di ayat 97. Di ayat ini Allah menggambarkan sebuah kejadian yang dramatis sesungguhnya. Sebab diceritakan suasana di neraka ketika itu. Pada saat orang digiring masuk ke neraka jahanam, dalam bahasa manusiawinya, kalau mau didramatisir, malaikat itu dibuat terkesima, kaget melihat beberapa orang masuk juga di neraka jahanam. Ya kasarnya malaikat itu tidak habis pikir, kok ente kesini juga? Kenapa ikut masuk di neraka jahanam? Sampai bahasa malaikat berkata, fima kuntum? Antum ini kenapa? Kok masuk di neraka juga? Setahu saya, antum ini aktivis, rajin ikut majelis taklim, bahkan juga menjadi penceramah sekali-sekali, baik karena ustadznya berhalangan atau memang dia penceramah utamanya. Ya intinya akan banyak orang yang masuk neraka membuat malaikat kaget. Kenapa bisa antum masuk neraka juga? Maka orang-orang yang membuat malaikat kaget itu punya jawaban yang sama. Ya saya masuk ini karena dosa saya lebih banyak daripada pahalanya. Ya iya, itu sudah jelas. Persoalannya kenapa bisa dosamu banyak? Padahal kamu tahu itu dilarang, itu tidak boleh dilakukan. Kamu tahu apa yang seharusnya dilakukan, kenapa tidak dilakukan? Kenapa itu tidak dikerjakan? Dia katakan bukan karena tidak tahu dan bukan karena tidak mau, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Kami dipaksa oleh keadaan harus melakukan yang seharusnya kami tahu ini tidak boleh, tapi karena kondisi memaksa, itu apa boleh buat? Tidak ada pilihan. Jawabannya, kunna mustad'afina fil ardh. Kami ini orang lemah ketika dulu di dunia. Kami tahu ini tidak boleh ditandatangani, tapi bos bilang tanda tangan. Saya tahu ini salah, tapi kalau tidak tanda tangan, karir saya tidak mungkin naik. Bukan cuma tidak naik, bisa-bisa tamat riwayat karir saya ini, dipecat, dipensiunkan dini. Maka apa boleh buat? Saya pejam mata harus tanda tangan.
Dan ini akan banyak dialami orang melakukan sesuatu yang salah, bukan tidak tahu, bukan tidak mau menghindari, tapi dipaksa oleh keadaan. Makanya lahir ungkapan, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu yang membuat kami terpaksa melakukannya. Apa jawaban malaikat? Alam takun ardullahi wasi'ah. Emangnya ente tidak tahu kalau bumi Allah ini luas? Kenapa tinggal di situ? Kenapa antum kerjanya di situ kalau sudah tahu tempat itu tidak kondusif? Lingkungan kerjamu tidak menolong. Fatuhajiru biha, maka hendaknya kamu hijrah dari tempat seperti itu. Jadi dua ayat ini sudah memberikan penegasan kenapa hijrah harus dilakukan. Menghindari azab di dunia, yang paling mengerikan menghindari laknat Allah yang menyebabkan kita masuk neraka jahanam. Sehingga alasan karena situasi, kondisi lingkungan yang tidak kondusif, itu tidak akan diterima oleh Allah. Sebab Allah sudah jelaskan, kan bumi Allah luas. Kenapa antum tinggal di situ? Kenapa tidak cari tempat lain? Kenapa tidak cari kerjaan lain? Maka sekali lagi disinilah urgensinya hijrah itu. Karenanya salah satu syarat seseorang menentukan tempat tinggal, Rasulullah itu mengatakan al-jaru qabla dar. Kalau kita mau beli rumah atau mau bangun rumah, yang dipertimbangkan terlebih dahulu bukan soal akses jalannya yang mudah, dekat pintu tol, tidak macet dan segala macamnya, harga tanahnya murah dan lain-lain. Rasulullah mengatakan yang pertama dipertimbangkan adalah al-jar. Siapa tetangga di sekitarmu? Begitulah juga kalau mau masuk kerja. Jangan lihat di situ lowongannya mudah, gajinya besar, tunjangannya banyak, fasilitasnya memadai. Tapi perhatikan dulu lingkungan kerjanya, kondusif tidak? Sebab kalau tidak, itu bisa fatal. Kita masuk dalam kategori di ayat 97 ini. Disinilah urgensinya hijrah itu. Mungkin timbul pertanyaan, wah, berat betul berarti kalau Islam harus seperti itu. Pada dasarnya Islam itu mudah. Dan Allah jelaskan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan, tidak ingin kesulitan. Cuma jangan dimudah-mudahkan. Bagaimana mungkin kita ingin hasil yang besar, kemudian dengan perjuangan yang mudah? Itu tidak mungkin. Untuk sekedar jadi anggota DPRD saja, tingkat 2 kabupaten kota, apalagi provinsi, lebih-lebih DPR pusat, ingin jadi bupati, wali kota, lebih-lebih gubernur, apalagi presiden, yang jangka waktunya hanya 5 tahun, fasilitasnya juga terbatas. Itu saja perjuangannya tidak mudah. Nah, ada caleg di sini, ada ya? Bisa ditanya, berapa banyak uang yang harus dia keluarkan untuk duduk sebagai anggota DPRD itu? Saya punya saudara, adik sepupu, bapaknya saudara kandung dengan ibu saya, adik kakak sekarang wakil ketua DPRD provinsi. Periode sebelumnya dia mau maju DPR RI 10 tahun yang lalu.
Dia katakan habis 9 miliar. Itu 10 tahun lalu DPR RI. Ternyata tidak lolos juga. Iyalah, 9 miliar sudah habis tidak lolos. Hanya untuk DPR RI yang jangka waktunya 5 tahun. Itu pun kalau selesai 5 tahun. Ada yang baru 1 tahun, 2 tahun sudah dipecat oleh partainya. Masih mending kalau alasannya karena main game judi online atau yang lain-lain. Kadang tidak jelas. Pokoknya ketua partai menghendaki pecat, ganti dia, ganti. Ada juga partainya masih mau mempertahankan tapi keburu ketangkap KPK. Berhenti juga. Belum kalau mau jadi bupati wali kota. Di Ponorogo, Jawa Timur, pernah ada calon bupati yang habis asetnya, bahkan utangnya miliaran, tidak terpilih. Stres dia. Lari di tengah jalan, telanjang bulat tanpa sehelai benang pun yang menutupinya. Berharap supaya mobil yang lalu lalang segera ada yang menabrak dan dia mati seketika. Dia sudah bingung membayarkan gimana caranya bayar utang sementara aset juga sudah habis. Itu baru jadi bupati. Pak Yusuf Kalla diwawancarai waktu mau jadi wapres. Itu periode awal waktu masih pasangan SBY. Triliun uangnya yang habis untuk sekedar wapres 5 tahun yang wewenangnya sangat terbatas. Terus bagaimana mungkin ceritanya kita mau mendapatkan surga yang khalidina fiha abada? Tidak mungkin lagi dipecat oleh ketua partai, tidak ada KPK-nya di sana, semua fasilitas lengkap. Kok perjuangannya asal-asalan? Sangat tidak logis. Gimana logikanya? Yang karenanya memang perintah hijrah ini itu tidak serta-merta. Butuh waktu, butuh proses. Nabi saja bersama sahabatnya butuh waktu 13 tahun pengkondisian baru hijrah itu dilakukan. Cuma masalahnya, betulkah kita berada dalam proses ke sana? Ini yang jadi persoalan. Kalau proses yang dilakukan benar, maka hijrah yang dilakukan itu akan luar biasa menariknya. Sampai Allah menjelaskan di rentetan ayat ini ayat tentang hijrah. Nanti puncaknya di ayat 100. Sebelumnya sih ada garansi. Di 98 Allah jelaskan, illal mustada'afina fil ard, illal mustada'afina minar rijal wan nisa wal wildan. Ada orang di ayat 97 ini yang bisa selamat. Dijelaskan nanti di 98. Orang-orang yang betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak ada alternatif lain. Orang yang dalam kungkungan yang sudah terikat. Ini gambarannya seperti Asia, istri Fir'aun. Wah, itu betul-betul tidak ada pilihan kecuali tunduk menjadi istrinya raja paling zalim, tinggalnya di istana. Setiap bergerak dikawal oleh ajudan pengawal lengkap sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Dijelaskan di situ, dirinci, minar rijal wan nisa wal wildan. Laki-laki, wanita, anak-anak yang memang tidak ada pilihan, tidak ada alternatif lain. Allah jelaskan di ayat 99, faulaika, mereka itu asallahu ayyafu anhum. Saya tergelitik, ya agak geli juga baca ayat ini. Kok Allah sampai menggunakan kalimat asallahu ayyafu anhum? Semoga, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka.
Kenapa pakai kata semoga, mudah-mudahan? Kenapa tidak dipastikan saja bahwa Allah pasti mengampunimu, Allah pasti memaafkan? Kok pakai semoga, mudah-mudahan? Itu berarti tidak berlaku otomatis. Akan dilakukan proses verifikasi yang sangat ketat. Betulkah alasan argumentasi yang dikemukakan orang ini dapat diterima atau tidak? Dan malaikat yang melakukan verifikasi jangan dibayangkan kayak anggota KPU, jaksa, hakim di pengadilan. Ini proses verifikasinya yang melakukannya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi yang menarik nantinya di ayat 100 Allah menggambarkan bahwa orang yang hijrah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a, dia akan mendapati pilihan tempat yang sangat luas, teman yang banyak, dan pintu rezeki yang dibuka seluas-luasnya untuknya. Sehingga orang tidak punya alasan untuk tidak mau hijrah jika berada di satu tempat yang tidak kondusif untuk melakukan tindak lanjut dari 5 poin ini. Allah memberikan garansi, dan garansi di ayat 100 ini bukan janji caleg yang seringkali manis betul janjinya di awal, tapi kemudian jauh panggang dari api. Ada sih yang terbukti juga ngasih karpet duluan sebelum dipilih untuk masjid. Ya, begitu hasil pemilihan laporan saksi tidak ada suara bapak di situ. Kalau begitu tarik ulang karpetnya. Kok bisa seperti itu? Ini janji dari Allah, bukan ngecap. Kalau kamu betul-betul mau hijrah, yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a. Allah berikan tempat luas, rezeki yang banyak untukmu. Tinggal persoalannya mau tidak. Lebih lanjut, ada yang menarik dalam ayat ini. Ketika Allah kemudian menyatakan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih, siapa yang melakukan hijrah meskipun baru mau keluar dari rumah, belum sampai di tangga kalau rumah panggung, belum sampai di teras, tapi dia sudah bertekad bulat, saya harus tinggalkan tempat ini, tidak kondusif untuk saya berislam dengan benar. Summa yudrikul maut, kemudian kematian menimpanya, faqad waqa ajruhu Allah, itu sudah diklaim oleh Allah sebagai orang hijrah, dan dia juga akan selamat di akhirat nantinya. Sebenarnya ada cerita panjang yang juga cukup menarik lewat hadis Rasulullah yang punya keterkaitan dengan ayat ini. Ketika satu waktu ada preman kelas kakap yang suka melakukan pembegalan di mana-mana. Ya memang kalau yang dia mau tidak dipenuhi oleh orang yang dibegalnya, tanpa sungkan-sungkan dibunuh. Terakhir sudah 99 orang korbannya. Tapi ketika itu dia sudah sadar bahwa apa yang dilakukannya salah. Ini harus diperbaiki, membunuh orang itu tidak boleh, harus dihentikan. Makanya dia kepingin hijrah. Dia tanyalah seorang tokoh agama, Pak, saya ini preman kawakan, terus saya kepingin tobat. Apa dosamu? Saya sudah membunuh 99 orang. Innalillah. Ini dosa besar. Kalau merujuk kepada ayat, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Satu orang saja kamu bunuh tanpa alasan syar'i, itu hukumnya sama dengan membunuh semua orang. Jadi 99 tidak ada harapan untuk tobat bagimu. Jadi gimana Pak maksudnya?
Ya apapun yang kamu lakukan, kamu akan dihukum oleh Allah. Ya kalau begitu tanggung daripada cuma 99 biar cukup 100. Tunggu dulu, apa maksudnya? Ya Bapak saya bunuh sekalian. Masa dosa saya tidak diampuni hanya 99? Cukup 100 dibunuh ustadznya. Tapi dia tidak berhenti sampai situ, cari ustadz lain yang masih berikan peluang. Dia ketemu lagi, ustadz saya ini preman, tukang begal. Terus ya saya kepingin tobat. Emangnya apa dosa ente? Saya bunuh 100 orang, tapi dengan catatan yang ke-100 itu ustadz. Kok ada ustadz dibunuh? Ya saya mau tobat, dia tidak buka peluang untuk itu, ya sudah saya bunuh sekalian. Mungkin juga peringatan, kalau ustadz tolak juga ya saya tambah lagi 101 ini. Ustadznya berkata, jangankan 100, lebih banyak dari itu. Kalau kamu benar-benar mau tobat, Allah akan bukakan pintu tobat untukmu. Alhamdulillah kalau begitu. Gimana syaratnya? Hanya satu syarat. Tinggalkan tempat di mana kamu berdomisili sekarang. Kalau kamu berada di lingkungan itu terus, ini yang dipesankan Bang Nabi, waspadalah. Kejahatan itu bukan hanya karena niat dari pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Kamu ini sudah terlanjur dikenal orang di kampung itu. Baru dengar namanya saja orang sudah ketakutan, apalagi kalau lihat. Sehingga orang maklumi kalau kamu melakukan kejahatan dan susah kamu tobat karenanya. Lingkungan memaksa kamu seperti itu. Jadi kamu pindah ke kampung lain yang steril, di mana kamu bisa selamat. Baik kalau begitu, yang penting dosa saya diampuni. Diampuni asal kamu mau hijrah. Hijrahlah pemuda ini, diceritakan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Apa yang terjadi di tengah jalan? Si preman berandal kawakan ini meninggal dunia. Menarik sebab Rasulullah menceritakan dua malaikat berdebat sengit terkait ruh preman ini. Satu malaikat rahmat, satu malaikat laknat. Mengatakan ini bagian saya karena dia sudah tobat. Malaikat yang satunya mengatakan tidak, dia belum bertobat, baru proses menuju tobat, sementara dosanya kebanyakan. Berdebat mereka sama-sama memperebutkan, ini harusnya dilaknat, ini harusnya dirahmati. Allah kirim malaikat Jibril sebagai penengah. Gini saja, untuk lebih jelasnya kalian ngukur. Malaikat rahmat start dari garis tujuan, malaikat laknat start dari garis startnya. Siapa yang lebih dekat jaraknya, dialah yang berhak mengambil jasad si fulan ini. Ketika mau diukur, mereka bergerak dari garis start masing-masing. Malaikat Jibril memindahkan jasad orang ini ke tempat tujuan lebih dekat, sehingga begitu selesai diukur, wah ini bagian malaikat rahmat. Ini sekedar gambaran mempertegas ayat 100 tadi. Kalau orang serius mau hijrah, asal betul-betul sudah bergerak, tidak usah sampai ke tujuan, asal sudah bergerak, dipastikan ini pasti orang ini hijrah, maka Allah jamin dia selamat kalau memang dia mati dalam prosesnya. Namun sebenarnya ada spirit paling dahsyat dari peristiwa hijrah, itu diabadikan oleh Allah di surah ke-9, surah At-Taubah di ayat 40, yang saya sering katakan inilah ilmu paling tinggi di dunia ini. Ini spirit paling dahsyat, apa yang diabadikan oleh Allah di surah At-Taubah ayat 40 ini terkait peristiwa hijrah. Apa itu? Yang kemudian ditulis oleh salah seorang ulama besar paling produktif, Dr. Aid Al-Qarni, yang menjadikan spirit dalam ayat ini menjadi judul bukunya dan sangat laris, sampai Deddy Mizwar dalam film Nagabonar diceritakan menjadi hadiah kepada siapa, polisi yang menilang ya ketika itu. Apa spiritnya itu?
La tahzan. Arti dalam bahasa gaulnya sekarang, tidak usah galau. Orang dalam hidup ini sesungguhnya berada dalam kegalauan yang tidak berkesudahan. Semua orang di dunia ini punya kegalauan. Yang masih bujang galau kepingin nikah, yang sudah nikah galau kepingin punya anak, yang punya anak galau kepingin punya rumah, yang punya rumah galau kepingin rehab rumahnya, yang sudah rehab rumahnya galau kepingin punya mobil, dan begitu selanjutnya. Sampai presiden pun galau juga. Jangan dikira kalau kita sudah jadi presiden sudah tenang-tenang. Itulah kegalauan super hebat itu, kegalauan yang dialami oleh presiden. Apa kegalauan presiden itu? Ketika dia menghitung hari-hari menjelang berakhirnya masa jabatannya. Ini kegalauan yang tiada atasnya itu di sebuah negara. Takut betul kalau sudah habis masanya. Mau diperpanjang aturan tidak memungkinkan untuk itu. Itu stres setiap itu yang dipikir. Ya Allah, sudah 1445 Hijriah. Ini bulan Muharram kayaknya baru kemarin diperingati, sekarang sudah tanggal 12. Waktu semakin cepat. Itu galaunya luar biasa. Dan masing-masing kita berada di sini. Nanti sudah nikah, sudah punya anak, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Ada lagi galaunya, apa itu? Kepingin nambah istri. Itu galau juga. Banyak lagi rentetannya itu. Spirit hijrah, kalau orang hijrah akan sampai ke level ini. La tahzan. Tidak usah galau menghadapi kehidupan ini, tenang. Segenting apapun situasinya, setragis apapun kondisinya, kalau kita sudah hijrah, itu pastilah tahzan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Meskipun secara manusiawi sebenarnya sangat logis kalau orang galau. Sebab ini ilmu yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar galau, kenapa tidak galau ketika itu? Sebab beliau berada di gua Sur. Izhuma fil ghar. Ya, dalam bahasa Arab beda antara ghar dengan kaf. Kalau Ashabul Kahfi itu gua juga namanya, tapi kahfun itu adalah gua yang besar. Kalau ghar itu gua kecil. Gua Sur, gua Hira itu sudah pintunya kecil, di dalam kecil, tidak ada tempat lain untuk keluar selain di situ juga. Ketika izhuma fil ghar, Abu Bakar dan Nabi Muhammad berada di dalam gua Sur. Tiba-tiba Abu Bakar galau berat. Kenapa galau? Sebab di depan pintu gua terlihat pasukan khusus yang diutus oleh orang kafir Mekah sudah ada di depan mereka. Ini pasukan pilihan yang ditugaskan menangkap Muhammad hidup atau mati, dengan imbalan 100 ekor unta. 100 ekor unta kalau dikonversi sekarang pada masa itu nilainya lebih tinggi dari 100 Mercedes, dari mobil Mercy. Orang dapat sepeda saja senangnya minta ampun, apalagi 100 ekor unta. Dan ini pembunuh sudah ada di depan pintu gua. Abu Bakar berkata, habis riwayat kita, tamat sudah ini. Mereka sudah ada di depan. Kita tidak mungkin lari sebab ini sudah mentok guanya. Kita mau keluar lebih cepat lagi matinya, sehingga tidak mungkin selamat. Satu-satunya benteng yang masih menghalangi mereka, apa bentengnya? Sarang laba-laba, yang oleh Allah sendiri nyatakan dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut, inilah rumah yang paling lemah yang ada di dunia. Itu sarang laba-laba. Itu rumah yang paling lemah. Allah nyatakan, tapi kok dijadikan benteng kalau jadi lemah, paling lemah.
Tapi Rasulullah mengatakan la tahzan, tidak usah galau menghadapi kehidupan ini. Kenapa tidak galau? Ada garansinya. Innallaha ma'ana. Kalau seseorang sudah bisa sampai ke level ini, inilah orang yang paling tenang, paling bahagia hidupnya. Sekarang ini di Indonesia ada orang kuat yang luar biasa hebatnya, yang padahal kalau ditinjau dari segala sisi seharusnya dia orang lemah, tapi kemudian hebat betul sampai digelar menteri segala urusan. Bisa ditebak ya siapa orangnya. Saya pernah ke Medan beberapa kali. Satu waktu saya ke rumah ketua kerukunan orang Jawa di Medan. Saya tanya, Pak, kenapa di Medan ini kok wali kotanya selalu orang Jawa? Padahal yang saya tahu, Medan secara khusus, Sumatera Utara secara umum itu identik dengan Batak. Maaf, ada orang Batak di sini. Tapi kok di Medan, kenapa Batak tidak jadi wali kota, selalu orang Jawa? Ini ketua kerukunan berkata, bagaimana mereka bisa menang? Di kota Medan ini mayoritas penduduknya orang Jawa. Ya Allah, di Medan saja mayoritas Jawa daripada Batak. Apalagi di Jawa. Lebih-lebih di Indonesia pada umumnya. Jadi sukunya minoritas. Umurnya sudah renta. Agamanya minoritas juga. Dia sudah purnawirawan. Banyaknya orang Jawa, orang Islam, bintang 4 di pundak, belum pensiun. Tidak bisa berhadapan sama orang kuat ini. Kalau macam-macam ente digeser. Paling tidak dipensiunkan dini, non job kalau belum waktunya pensiun. Mending kalau non job. Kalau ditugaskan jaksa panggil dia, KPK periksa, itu bisa. Modalnya apa? Cuma satu modalnya orang ini sehingga dia la tahzan itu. Apa modalnya? Inna Jokowi ma'ana. Di belakang saya ini ada Jokowi. Apapun yang saya mau pasti beres. Macam-macam saya tinggal kontak presiden, ini orang tidak beres. Geser dia. Oh, digeser betul. Kalau dia punya mau jalan mulus. Sebatas Jokowi ma'ana saja. Minoritas dari suku, dari agama, umur sudah renta, sudah pensiunan, bisa sekuat itu. Maka bisa dibayangkan kalau orang sampai ke level ini. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami. Itu yang membuat Abu Bakar tenang dari kegalauannya. Dan selamat dia ketika proses perjalanan hijrah. Cuma untuk sampai ke level ini bukan persoalan sederhana. Ada beberapa tahapan yang dituntut untuk itu. Ini bukan bahasa retorika, bukan doktrin mati. Ada persyaratan yang dituntut untuk sampai ke level itu. Dan itulah sesungguhnya tugas kita untuk mencari tahu lebih jauh. Mudah-mudahan pada kesempatan kali lain kita akan bahas, karena waktu juga yang membatasi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas proses ini. Mohon izin kita kasih kesempatan satu tanya jawab pertanyaan pada jamaah dari yang bertanya. Silakan. Pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Pak Ustaz, sedikit saja mohon pencerahannya terkait hijrah Pak Ustaz. Itu Allah kan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dari 1 sampai 20 membagi beberapa golongan manusia, di antaranya mukmin, kafir dan munafik. Mohon izin pencerahan Pak Ustaz, kenapa Allah membagi dari beberapa golongan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam surah Al-Baqarah dan nanti juga di ayat-ayat yang lain banyak diselipkan, dan juga hadis Rasulullah menjelaskan tentang 3 kelompok ini, baik digabung jadi satu maupun dijelaskan secara terpisah. Bahwa memang dalam perjalanan kehidupan kita pasti selalu ada orang yang seperti ini. Ada orang beriman, ada orang kafir, dan ada orang yang munafik. Maka tugas kita yang pertama kali adalah pastikan diri kita menjadi orang yang beriman. Jangan sampai masuk dalam kategori orang kafir, apalagi orang munafik. Yang fatal sekarang ini karena terlalu banyak orang belum jelas keimanannya, tapi sudah mudah betul mengkafirkan orang lain dan menuding orang munafik. Oh, ini yang menambah masalah. Tugas kita bukan memastikan orang lain kafir atau orang lain munafik. Yang menjadi utama adalah kita ini beriman tidak. Apa kita lolos dari kekafiran, lolos dari kemunafikan. Jangan terlalu mudah memvonis, menuding orang kafir, menuding orang munafik. Sebab sangat mungkin justru kita menjadi bagian dari orang kafir, dari orang munafik itu. Kalau kita merasa-rasa, insya Allah saya selamat. Iya, selamat karena memang kondisinya belum memaksa berada pada situasi itu. Kira-kira kalau kita berada dalam situasi kondisi yang sama, apa kita tidak lebih munafik dari orang-orang yang dicap sebagai munafik itu? Maka sekali lagi tugas kita pastikan diri kita tidak menjadi bagian kelompok kedua, apalagi kelompok ketiga. Yang jelas kita bersahadat lolos dari kekafiran, kita rajin datang ke masjid, ada peluang selamat dari kemunafikan. Sebab salah satu ciri orang munafik itu adalah wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Orang yang suka bermalas-malasan mengerjakan sholat. Salah satu indikasinya berat datang ke masjid, di rumah pun salat sendirian selalu menunda-nunda waktunya. Giliran salat cepatnya minta ampun. Itu luar biasa, kayak berpacu dengan waktu setiap kali dia salat. Itu ciri-ciri kemunafikan. Bahkan lebih jelas Rasulullah mengatakan ada 2 waktu salat yang paling berat dilakukan orang munafik, yaitu salat Isya dan salat subuh. Ya, kita bisa mengukur-ngukur diri. Kalau terasa salat Isya berat dilakukan berjamaah di masjid, begitu juga salat subuh, jangan-jangan ada indikasi saya bagian dari orang munafik. Rajin saja itu belum tentu lolos. Sebab perlu ditanya, dia rajinnya kenapa? Oh, karena dia terpilih menjadi anggota DKM, apalagi ketua. Begitu diganti, apalagi tanpa alasan yang jelas, ya sudah, saya tidak mau ke masjid lagi, itu bukan pengurus juga, apalagi ngambek dengan orang lain. Wah, ini juga jadi masalah, sehingga banyak celah. Itulah sebabnya Umar bin Khattab selalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak munafik kayaknya. Umar saja masih ragu pada dirinya. Maka luar biasa hebatnya orang sekarang, terlalu pede mengaku dirinya beriman dan menuduh orang lain kafir dan munafik itu. Saya kira demikian. Sehubungan waktu sudah melewati waktu suruh, kita akhiri kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan, dan amalan kita, amalan ibadah kita menjadi amalan yang makbul. Untuk mohon dekat dengan untuk mohon doa.
kita akhiri majelis ini dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatik ma taqulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna wa la tusallit 'alaina man la yarhamna wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lagi jazakallahu khairan Ustaz Hakim. Hari datang kita akhiri dari